Saya bacakan dulu deh yang sudah gabung di WA 0855420912. Saya sapa Bani Adam. Halo, apa kabar di Ponolawen ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Ribu, selamat siang juga Bani Adam hadir dan nyimak nih. Tentang hewan, aku salut nih sama ikan batik karena di sungai dekat rumahku, meski airnya hitam pekat kayak kuah rawon, tapi mereka ikan betik ya. Ikan betik bukan batik ya. Tetap survive dan bisa beradaptasi. Waktu kecil aku sering mancing dan dimakan ya ikannya. Tapi itu dulu. Dulu juga pernah pas mancing ada kakak mahasiswa mau beli ikan betik saya. Wow, katanya mau buat penelitian dan aku kasih saja. Di kali itu juga sekarang sudah nggak ada hewan yuyu ya kayak kepiting ya, tapi air tawar gitu ya. Dulu juga sering nangkep ke apa? Nangkep ini ya yuyu ya. Oke. Wis keren. Pengalaman yang mengasihkan ya zaman dulu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong ikan betik ya. Masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada tuh di tempatnya Mas Bani Adam. Sungainya udah ini juga kan. Airnya sudah mulai nggak cuman keruh, tapi sudah volumenya udah dikit ya. Mhm. Nah, kita masih melanjutkan ngomongin soal antropoformisme. Wah, ternyata ya yang namanya antropomorfisme itu juga berlangsung di dunia media. Nah, biasanya nih ya, ini apa ya? Kalau kita lihat ya, melalui karakter binatang atau benda ya, antropomorfisme itu bisa menjadi sarana manusia memahami lingkungan sekitarnya. Nah, Bobo ini menjadi salah satu karakter hewan yang lama dikenal di Indonesia sejak tahun 1973. Dia menjadi ikon majalah pada waktu itu, majalah anak-anak namanya Bobo yang menyajikan cerita keseharian seputar kehidupan si kelinci biru dan teman-teman di sekitarnya. Nah, Bobo beserta dengan Bona, Ola, dan Rongrong itu menjadi karakter yang mudah disukai anak-anak di majalah Bobo. Nah, karakter-karakter hewan ini digambarkan dengan cara yang serupa, bisa berpikir, merasa, bertindak ya sebagaimana manusia. Nah, penempelan sifat-sifat manusia terhadap entitas non-manusia seperti binatang, tumbuhan, atau pula benda-benda mati itu dikenal sebagai antropomorfisme. Nah, figur antropomorfisme ini seperti Bobo tersebar di mana-mana. Ya hadir di media massa, di film, buku, majalah, TV, radio, sampai iklan. Nah, figur-figur ini mudah dijumpai sebab kehadiran mereka memang dapat menciptakan efek kesadaran tertentu ya pada manusia. Nah, kata antropomorfisme sendiri berasal dari bahasa Yunani. Anthropos itu manusia, amorphe yaitu bentuk. Makanya dari gabungan dua kata ini semacam bisa dikatakan semacam antropomorfisme ini merupakan proses pengandaian kehendak, usaha, emosi, kesadaran, perilaku yang khas dimiliki oleh manusia yang kemudian dilekatkan kepada entitas non-manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda lain. Nah, konsep ini juga diartikan sebagai tendensi psikologis dari individu untuk memanusiakan entitas non-manusia. Ada Niels Clouyt ini membagi antropomorfisme ini ke dalam 3 jenis. Yang pertama, antropomorfisme sebagai penampakan mirip manusia. Kemudian yang kedua, antropomorfisme sebagai pengganti manusia. Dan yang ketiga, antropomorfisme yang menjadikan manusia interaktif ya. Nah, sementara itu penelitian dari Agrawal, Handelwal, dan Bajpai pada tahun 2020 mendefinisikan antropomorfisme itu sebagai proses pengatribusian karakteristik yang khas pada manusia, baik intensi hingga perilaku ke dalam suatu objek tertentu, baik itu melalui binatang maupun benda-benda mati. Lebih lanjut, antropomorfisme ini dapat menguji bagaimana entitas non-manusia diimajinasikan atau dimanusiakan. Nah, selain itu, bagaimana objek tertentu di luar manusia dilihat?
diberikan pengalaman dan lebih kapital lagi menjadi konsumen yang menjadi sasaran pasar. Nah, fenomena ini telah menjadi kecenderungan global yang mengandung penilaian sehari-hari, tendensinya berlanjut sepanjang hidup. Nah, lebih lanjut, antropomorfisme juga menjadi penyampai pesan yang dinilai bagus dalam media massa serta membagikan pengaman yang positif di lingkungan, terhadap lingkungan ya, dari kesejahteraan sampai aktivitas lingkungan yang divariasikan ke dalam berbagai saluran. Nah, exposure antropomorfisme ini meluas dari sarana yang tradisional seperti televisi dan majalah menuju dunia yang lebih kontemporer melalui video game misalnya, seperti game Arknight ya, Arknight ya. Dan fenomena ini masih terus tumbuh untuk melayani tujuan sosial, juga tujuan untuk memengaruhi, mengedukasi dan memengaruhi publik ya, mengkampanyekan kelestarian ya. Nah, antropomorfisme ini berkaitan juga dengan kebutuhan primordial manusia untuk menemukan predator yang tersembunyi di sekitar secara cerdik. Hal ini bisa dimulai dari bagaimana anak-anak mulai memproyeksikan kebutuhan mereka dalam boneka dan mainan lainnya. Nah, kebalikan dari antropomorfisme adalah dehumanisasi. Nah, dari dunia film, strategi antropomorfisme ini digunakan sebagai alat pendidikan bagi anak untuk memudahkan transfer pengetahuan dan menambah pemahaman terkait dengan isu-isu sosial. Misalnya nih, karakter antropomorfis yang menyasar anak perempuan bisa ditemukan dalam Hello Kitty atau My Little Pony ya. Nah, sementara itu anak laki-laki bisa didekati melalui karakter yang lebih maskulin seperti Batman, Spider-Man ataupun Toy Story. Nah, tidak kalah masif, antropomorfisme ini juga marak di dunia bisnis ternyata. Hal ini diterapkan oleh jenama Starbucks yang memiliki logo makhluk mitologi Yunani serupa putri duyung bernama Siren. Nah, sementara jenama Versace ini mengambil bentuk kepala medusa sebagai logonya. Kemudian penggunaan karakter antropomorfis dalam dunia bisnis juga dianggap sangat efektif karena ia memberi dampak yang besar terhadap jenama, branding ya, dan dia dapat meningkatkan kredibilitas pesan, keterhubungan, engagement ya, sikap seseorang terhadap jenama ya atau branding itu tadi, terhadap brand ya, hingga hasrat seseorang untuk membeli. Sementara di dalam iklan, antropomorfisme ini menjadi strategi komunikasi yang dianggap memberikan pemahaman yang lebih baik pada konsumen. Nah, para ahli juga mengungkapkan produk yang diiklankan dengan unsur antropomorfisme ini cenderung lebih disukai konsumen. Unsur tersebutlah dianggap dapat digunakan untuk menimbulkan emosi positif konsumen yang membantu pesan dari iklan itu tersampaikan secara mudah. Nah, selain itu, antropomorfisme juga membantu memberikan atraksi yang memikat karena mereka terhubung dengan iklan. Nah, seperti iklan sebuah perusahaan asuransi asal Inggris yang memanfaatkan Mirkat Rusia yang diberi nama Alexander Orlov ya. Bahkan dengan adanya karakter si Mirkat ini ya, pengunjung kebun binatang London meningkat beberapa bulan semenjak iklan perusahaan itu diluncurkan. Namun begitu ini kawan ya, perkembangan antropomorfisme semakin pesat dari bentuknya yang tradisional sejak munculnya YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook, dan beragam media lainnya. Hal ini juga tampak jelas dari munculnya karakter antropomorfis di banyak film populer seperti Madagaskar, kemudian serial BoJack Horseman, Kung Fu Panda, Tom and Jerry, Russell Raccoon ya, kemudian Finding Nemo dan Strays ya. Nah, binatang ini bukanlah satu-satunya entitas antropomorfik yang ada di dalam media. Meski secara frekuensi kemunculan binatang cukup dominan, ada pula entitas non-manusia selain binatang yang mengalami proses antropomorfis. Dan banyak tayangan anak-anak yang memberi sifat antropomorfis pada benda-benda mati. Bahkan Peta dan Tas juga hidup dalam dunia serial animasi Dora the Explorer ya. Nah, meski begitu kawan,
Para kritikus menganggap antropomorfisme ini dapat mengeksploitasi realitas non-manusia menjadi berwajah manusia. Dewalt dalam penelitian Grasso dan kawan-kawan mencontohkan salah satu fenomena yang mendunia terkait dengan Disneyfikasi ya. Bagaimana tokoh-tokoh ciptaan Walt Disney ini memengaruhi dunia. Dewalt juga menulis, Walt Disney membuat kita lupa bahwa Mickey adalah seekor tikus dan Donald adalah bebek. Sebagaimana antropomorfisme ya, Kaya mengkritik antropomorfisme cenderung meninggikan karakteristik manusia dari makhluk non manusia. Gitu. Nah, jadi Dewalt juga mendeskripsikan humanisasi hewan tingkat tinggi dengan istilah Bambifikasi. Nah, istilah ini diambil dari animasi Bambi yang diciptakan Disney. Dia adalah rusa kecil yang memiliki mata besar dan lembut. Bambi juga memiliki berbagai atribut yang seluruhnya mirip dengan manusia, dari pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Lebih lanjut dalam penelitian Grasso dan kawan-kawan, mereka meneliti sekitar 150 kontributor dari berbagai penelitian termasuk artikel ilmiah, proceeding, buku yang didapat dari Google Scholar, Scopus, PubMed, Web of Science, dan juga Science Direct. Nah, mereka mempertanyakan apa dampak negatif dari efek antropomorfisme binatang di media massa. Nah, upaya menantang antropomorfisme ini juga datang dari People for the Ethical Treatment on Animal atau PETA. Organisasi ini konsisten mengutuk penggunaan hewan-hewan asli sebagai iklan. Mengambil contoh kasus misalkan Alexander Orlov ya. Eksistensi si Mercat Rusia itu ikut menciptakan gelombang protes bagi perusahaan asuransi yang mempopulerkan karakter tersebut. Compare the market. Nah, kelompok pemrotes ini mengutuk adanya karakter Mercat Rusia pada iklan perusahaan itu, dan penolakan juga dilakukan karena mereka mendukung isu konservasi dan pencegahan perdagangan hewan. Nah, elemen antropomorfis juga dianggap mengganggu dan kontraproduktif ketika seseorang, khususnya anak-anak, tengah mempelajari dunia biologi. Ada persepsi yang berbeda yang ditimbulkan antara dunia fiksi dibandingkan non-fiksi. Dampaknya kemampuan anak dalam mempelajari binatang ini dapat tereduksi dan anak-anak terdorong untuk mengadopsi karakter antropomorfis binatang ke dalam dunia nyata. Oh, itu ya. Jadi gitu, karena antropomorfisme yang terlalu berlebihan itu bisa memberikan dampak yang kurang baik kepada anak-anak. Mereka akhirnya mencontoh perilaku binatang yang dimanusiakan melalui kartun-kartun atau yang lainnya. Nah, jadi fitur binatang memiliki peran antropomorfis yang kurang ketika mereka cenderung dipotret sebagai karakter yang memiliki sifat baik. Sementara media yang dianggap memberikan pandangan antropomorfik ya, serta menyimpang terkait satwa liar, ini bisa menimbulkan hingga melanggengkan budaya yang menghargai. Selain itu mendorong adanya kesalahan persepsi terkait perilaku spesies dan status konservasi. Nah, dampak selanjutnya, antropomorfisme ini cenderung mendemoralisasi karakter binatang dari sifat aslinya. Jadi mereka bahkan juga berpakaian sebagaimana manusia, menggunakan waktunya tipikal seperti perilaku manusia dan ditempatkan di lingkungan manusia, entah di urban ataupun desa. Nah, dari contoh-contoh itu tadi ya kawan, antropomorfisme ini menjadi penting saat mereka dihadirkan dalam media. Dan media, baik dalam bentuknya yang tradisional maupun kontemporer, ini menjadi sarana komunikasi yang ampuh untuk menyebarkan fenomena antropomorfisme. Nah, kehadiran entitas non-manusia yang dibuat menyerupai manusia di dalam buku, film, iklan, sampai acara televisi, nyatanya menjadi budaya populer yang menarik perhatian penonton dan masyarakat. Dan pada akhirnya, proses antropomorfisme ini menjadi penentu yang penting terkait bagaimana manusia berusaha mempelajari dan memahami entitas-entitas non-manusia di sekitar mereka. Ya, betul ya, bahwa ada dua kecenderungan, ada dua dampak yang saling berkait ya satu sama lain. Apa? Ya, dampak negatif dan positif. Ya, di satu sisi dengan antropomorfisme
kita mengajak orang mengkampanyekan untuk ikut melindungi, ikut melestarikan ya binatang-binatang ataupun apapun itu ya, entitas non manusia supaya dia terhindar dari kepunahan. Tetapi di sisi lain dengan antropomorfisme yang berlebihan itu juga berpengaruh kepada persepsi yang keliru tentang entitas-entitas non manusia itu yang dimanusiakan tadi. Nah, efeknya juga bisa jadi fatal gitu ya. Oke, ada yang gabung lagi? Ini dia Ivan Habibie. Hey, ya. Kemana aja nih Van? Aduh, ini lagi di Pekalongan nih, nggak di Jogja. Ya ampun, beneran nih lagi di Pekalongan. Kalau di Pekalongan mampir dong ke sini kapan-kapan ya. Nanti kita siaran bareng. Aku mau ngajak kamu siaran nih. Thank you sudah gabung ya. Izin bertanya nih terkait antropomorfisme. Jika di definisi antropomorfisme ini menyematkan sifat atau karakter manusia kepada hewan atau benda lainnya, bagaimana jika sebaliknya? Apa istilah tepatnya? Itu tadi ada kan? Mana tadi istilah lainnya? Ada tadi saya baca itu. Saya lupa, nanti deh aku cari istilah lainnya. Tapi bener ya, kalau dalam bahasa ya, dalam linguistik, personifikasi ya istilahnya ya. Jadi menyerupakan perilaku, bukan perilaku, tapi kalau personifikasi beda dengan antropomorfisme deh kayaknya. Personifikasi itu dalam bahasa ya, itu katakan misalkan nyur melambai gitu kan. Nah itu kan dalam konteks ada gerak yang menyerupai gitu kan, bukan diserupakan, artinya secara wujud tetap itu adalah daun, tetapi kemudian untuk memudahkan di dalam pengungkapan kemudian digunakanlah kata-kata yang sekiranya itu biasanya disematkan kepada manusia gitu. Oke, Van, boleh ya? Aduh, ya nanti aku mau kontak kamu nanti. Ada lagi yang gabung? Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dong. Mengabarkan aja dari Subah terjadi kemacetan panjang dari lepas kemarin LPS, bener ya? Kemarin tadi, maksudnya gimana sih? Sebaiknya yang mau pergi sebaiknya yang Anda yang mungkin saat ini sedang meluncur ke arah Semarang atau sebaliknya, sebaiknya untuk disarankan untuk masuk atau melalui jalan tol ya. Oke, terima kasih. Oke. Ini nama siapa sih? Nggak ada nama. Farhan, bener ya? Oke deh. Terima kasih Farhan. Di mana? Di Subah ya. Oke deh. Oke, nah itu dia antropomorfisme. Ngeri juga sih ya. Di satu sisi itu bagus, di sisi lain ya selalu ya. Segala sesuatu selalu punya dua sisi yang berbeda. Dua dampak yang bisa saling memengaruhi. Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di perjalanan Halo Kata Batik. Anda jika ikutan gabung boleh di 0285424474 ataupun di 0855420912.